Sampaikan apa yang dia mau ke Ya. saat apa yang nyambung dengan dia, apa yang dia inginkan dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam mindset dia. Saya rasa itu bisa kita kerjasama. Anak-anak ini istilahnya sudahlah di rumah tidak dapat perhatian, lingkungan kurang perhatikan, siapa lagi kalau bukan kita. Saya main game itu sampai jam 5 pagi. Sahabat Andalas TV, kali ini kita akan berbincang dengan Bunda Genre Sumatera Barat, Dr. Sofianti Engraini, yang baru saja dinobatkan ya sebagai Bunda Genre. Tapi apa itu genre dan kenapa Bunda Sofianti terpilih sebagai bundanya para generasi berencana? Kita akan berbincang dengan Ibu Bunda kita, Bunda Sofia. Sofi ya, bukan Sofia ya, ya Bu? Boleh Sofia juga boleh Sofi. Sofi. Tapi orang lebih sering manggilnya nanti Sofi. kalau Sofi nanti belanja kita lagi kan. Boleh Sofia juga boleh. Oke. Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kita ingin tahu ini Ibu kan baru saja dinobatkan sebagai Bunda Genre Sumatera Barat. Kenapa sampai dinobatkan? Jangan-jangan ini atas usulan siapa ini? Gitu ya. Iya Ibu. Iya, alhamdulillah saya dinobatkan sebagai Bunda Genre Sumatera Barat 2021 dalam Bunda Genre Kreator. Jadi Bunda Genre Kreator ya. Jadi ada inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh sekolah sehingga dikatakan dia sebagai Bunda Genre. Karena Bunda Genre ini ada yang lain juga ya. Oh, ada yang lain juga ya. Kategorinya beda-beda ya. Kategorinya beda-beda dan saya termasuk pada kategori kreatornya. Kreator, yang kreatifnya ini Bunda. Ya, yang kreatifnya. Saya terpilih sebagai Bunda Genre itu saya juga kaget ya, karena saya tidak tahu apakah kriteria pemilihannya awalnya. Tapi setelah dikatakan waktu datang mengambil data, terus sudah mengamati dari tahun 2019. Oh, jadi ternyata Ibu diamati ya? Diamati, jadi bukan tiba-tiba saja. Bukan tiba-tiba saja ya? Dari beberapa kepala sekolah yang ada, seluruh kepala sekolah yang ada, tingkat SLTA, itu diamati, di antara yang ada tersebut, mana yang benar-benar ikut serta di dalam pengelolaan generasi. Baik itu generasi, ada PIKR, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja, bagaimana peran konseling remaja di sekolah tersebut, dan juga peran kepala sekolah dalam menyiapkan generasi di sekolahnya. Iya. Jadi cukup strategis juga kegiatan genre ini berarti? Iya. Di sekolah ya? Cukup strategis sekali. Cukup strategis ya? Karena yang pertama kan kalau di BKKBN ini kan terima kasih juga sebelum saya ucapin terima kasih untuk BKKBN Kabupaten Damansraya, juga terima kasih untuk BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan amanah ini. Insya Allah amanah ini saya pegang dengan baik. Mudah-mudahan benar-benar saya berkiprah untuk bisa memajukan generasi yang diharapkan sesuai dengan apa yang divisikan di dalam BKKBN. Jadi dalam BKKBN itu dia memandang genre ini sebagai generasi yang pertama itu adalah siap dibentuk dan siap untuk membangun Indonesia ke depannya. Yang kedua adalah dia melihat generasi muda ini adalah generasi yang siap juga untuk menjadi ayah ibunya nanti. Jadi akan melahirkan generasi. Sudah berumah tangga. Iya, jadi juga disiapkan dari sekarang. Kenapa harusnya siswa disiapkan menjadi generasi yang berencana agar kedepannya dia memiliki masa depan yang sudah direncanakan dari awal. Seperti apa keluarga yang dia inginkan, seperti apa karir yang dia inginkan. Oh begitu. Waktu itu Ibu kan diamati nih. Sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan gitu? Iya. Iya, yang saya lakukan yang pertama tadi seperti yang saya katakan tadi, pembinaan terhadap generasi melalui peran BK ya. Peran BK. Saya menganggap ini BK ini adalah
tempat di mana kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan generasi, karena orang yang dekat, yang permasalahan siswa yang ada di sekolah, baik siswa yang prestasi, siswa dengan tidak berprestasi, atau siswa yang bermasalah, semua catatannya ada di BK. Dan kerjasama antara BK dengan guru mata pelajaran, wali kelas, juga kepala sekolah dan wakil, itu sangat besar sekali. Kalau keberadaan BK di sekolah kurang terperhatikan, di sanalah banyak permasalahan akan timbul. Kita tidak mengetahui nanti mana siswa yang berprestasi di sekolah tersebut, mana siswa yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, peran kepala sekolah dilihat bagaimana dia memberdayakan BK-nya di sekolah. Jadi memang mengoptimalkan kerja BK ya? Mengoptimalkan kerja BK, juga kerjasama di antara orang-orang yang ada atau stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Sekolah itu, termasuk guru mata pelajaran. Kan dia yang pertama sekali wali kelas. Biasanya kalau ketika terjadi misal ada anak-anak yang diidentifikasi sebagai anak-anak yang agak bermasalah, apa yang dilakukan biasanya? Yang pertama dilakukan itu adalah kita pantau dulu dari guru mata pelajaran. Sejauh apa guru mata pelajaran sudah bertindak memperbaiki anak tersebut atau berkomunikasi dengan anak tersebut, apa betul yang menjadi akar permasalahan dari siswa yang bermasalah. Jika guru mata pelajaran sudah tidak bisa lagi menangani, kita naik satu tingkat pada wali kelasnya. Jadi guru mata pelajaran akan berbicara dengan wali kelas, ini loh anaknya yang bernama ini permasalahannya ini. Dengan saya tidak pernah belajar, atau dia saat belajar dengan saya tidur, saya sudah coba menggali permasalahannya ini. Nah, misalnya ada permasalahan keluarga atau permasalahan di lingkungannya atau terbawa arus pergaulan. Nah, kemudian wali kelas sudah coba manggil orang tua dan diajak komunikasi anaknya, belum juga kita naik ke BK. Nah, jadi ada pertemuan dengan BK. Jadi bertahap juga ya? Bertahap juga. Jadi ada guru mata pelajaran, ada wali kelasnya, ada guru BK-nya, ada orang tuanya. Nah, kita coba komunikasi lagi. Kemarin hanya baru dengan guru mata pelajaran, naik ke wali kelas, panggil orang tua, baru batasnya guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan orang tua. Jadi guru mata pelajaran dulu, wali kelas, panggil orang tua sama wali kelasnya, belum juga teratasi, kita naik coba di BK. Ke BK. Gitu. Coba lagi mungkin ada perlu sentuhan psikologinya. Dari BK, kemudian sudah dicoba pula tanggulan BK, tetap dipantau anaknya. Belum ada juga perubahan, itu juga tambah orang tua, kita coba dengan wakil. Nah, masih juga wakil kesiswaan itu. Wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan. Nah, terus kalau memang berhubung dengan mata pelajaran, melibatkan wakil kurikulum. Nah, kita coba. Sudah bekerja sama seperti itu, belum dia sudah angkat tangan semua. Terakhirnya itu adalah sama kepala sekolah. Baru udah di sana. Keluar ya. Di sanalah baru adanya bingkel manisnya, yaitu bimbingan kelompok manusia ingin sukses. Jadi bagaimana kita merubah anak-anak ini secara bertahap. Kayak sanggar aja ya, Bu? Iya, memang harus seperti sanggar. Karena yang kita hadapi ini adalah kalau sekarang kan anak milenial dan zilenial. Iya, kita harus sesuaikan apa yang dia mau ke saat apa yang nyambung dengan dia, apa yang dia inginkan, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam mindset dia. Saya rasa itu bisa kita kerjasama. Seperti itu. Ketika sampai sama Ibu. Iya. Jadi kita coba komunikasi, karena sama ini kan pemerintah lagi menggalakkan literasi. Saat literasi di sekolah, kan pagi kita apel pagi, terus literasi. Biasanya dia kan terlambat, tidak ikut. Sangat susah untuk diajak menulis, gitu kan, anak-anak bermasalah tersebut. Datang terlambat, ikut-ikut kegiatan sekolah tidak diikuti, sering melanggar, kan seperti itu. Nah, saat kita kumpulkan, ungkapkan, kita dengan gaya menulis. Itu Ibu yang menangani langsung? Iya, saya langsung ada kelompoknya, dan itu dibentuk kelompok, kemudian siapa, cari ketuanya siapa. Nah, terus kita bimbing, keluarkan setiap dia bertemu dengan saya, dia bawa kertas, itu bawa pena, tuliskan apa yang menjadi unek-unek dalam hidupnya. Sekalipun tentang seorang kepala sekolah yang tidak dia sukai, sejujurnya. Nah, dia ungkapkanlah di sana, sejak Ibu datang, peraturan di sekolah ini mesti masuk jam pagi. Saya biasanya tidur itu baru jam subuh, setelah subuh. Nah, mesti bangun pula saya jam 7. Wajar saya terlambat, Bu. Sebelumnya saya terlambat tidak seperti ini. Nah, seperti itu. Saya diamkan, saya ambil semua unek-unek anak-anak ini. Saya ambil, saya catat, terus saya balas. Nah, saya balas minggu ini kan 1 minggu tuh. Nah, terus saya balas. Salah satu saya ambil contoh ya. Salah satu misalnya anak ini sering terlambat karena dia pemain game, itu ada salah satu bukunya, ada saya bawa itu. Bukti fisiknya. Jadi saya ajak ini berbicara, dia tulis
saya main game itu sampai jam 5 pagi. Ada yang seperti itu? Ya? Ada. Di saat dia datang ke sekolah, karena ada aturan sekolah mesti masuk 7:15 apel pagi, lanjutkan dengan literasi, kemudian baru jam 7:30 mulai belajar. Nah, jadi dia nyampe di kelas, udah terlambat, itu paling datangnya nanti jam 8. Terus udah terlambat masuk kelas, tuh minta surat dari piket dulu untuk izin masuk. Nah, pas dia nunggu 5 menit atau 10 menit nyampe di kelas, dia tidur. Karena kan baru jam 5 baru tidur, ngantuk, ulang tidur. Ngantuk tidur ya? lagi. Ya, tidur. Nah, seperti itu. Jadi guru udah kewalahan seperti tadi, udah ditangani saya, dia berbicara seperti itu, saya tidurnya jam 5, jadi wajar aja saya ngantuk di kelas, Bu. Jadi apa salahnya saya juga tidur. Nah, itu karena memang saya tidak tahan untuk menahan mata saya yang udah sangat ngantuk sekali gitu. Kalau kondisi itu apa yang Ibu lakukan? Nah, saya seperti ini yang saya lakukan. Jadi dia, saya suruh mengungkapkannya, nah terus saya balas di bawah. Ibu tahu kamu mungkin punya kesulitan, saya yakin kamu akan keluar dari masalah ini. Kamu ingin sekali keluar dari masalah ini karena sebagai generasi kamu pasti menginginkan hidupmu ke depan lebih baik, dan pasti kamu punya cita-cita dari kecil, dan saya yakin kamu ingin mewujudkan itu. Mau ndak berubah? Nah, Ibu cuman sarankan kalau kemarin kamu tidurnya jam 5, sekarang kamu mainnya dikurangi 1 jam. Kalau memang kamu bangun jam 5, kurangi 1 jam, bisa enggak sampai jam 4 aja. Hari besoknya bisa enggak turunkan, kalau memang kamu enggak sanggup main sampainya jam 3, setengah 4 lah, ya, setengah 4. Nah, seperti itu saya suruh bertahap. Nah, terus ini perkembangannya dilaporkan melalui tulisan. Minggu depan kita kan bertemu lagi. Jadi ada pertemuannya di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu adalah hari di mana kalau tidak bisa hari Sabtu biasanya hari Jumat. Nah, jadi memang siswa yang bermasalah tersebut yaitu ada waktu 1 jam. Dia kan tidak mau jam mainnya tersita. Nah, tetap kita pakai, saya berbicara dengan guru mata pelajaran. Sekalipun siswa ini berada dalam kelas, dia juga tidak akan belajar. Bagaimana kalau Ibu tarik dia 1 jam untuk berkomunikasi melalui tulisan. Jadi kita melalui tulisan. Nah, ditulisnya lah apa yang menjadi kendala dia. Ada yang bilang ini, Bu, saya minggu sekarang Bu, udah saya coba apa yang Ibu sarankan. Saya sudah ada perubahan, tapi tetap saya main game, tapi saya udah tidak main game sampai jam 5 lagi. Saya sudah mundur sekarang, saya seperti Ibu sarankan, saya sekarang hanya sampai jam 3. Nah, berarti satu minggu kan sudah sampai jam 3, alhamdulillah. Jadi saya buat alhamdulillah sudah ada perubahan. Terus maju ya nak ya, perbaiki. Nah, seperti itu kata-kata yang saya balas, nanti saya kembalikan lagi, dia nulis lagi. Nah, seperti itu. Jadi sampai nanti suatu balasnya juga dalam bentuk tulisan ya? Iya, nggak boleh langsung. Jadi saya belum tulisan. Artinya apa? Kita menggalakkan literasi supaya anak bisa mengungkapkan. Nah, jadi literasi sekolah jalan. Jadi kasih terapi dalam bentuk literasi ya? Literasi. Jadi terapinya dalam bentuk literasi. Kemudian sampai dia ada yang bilang, Bu, saya tidak pernah terlambat lagi. Walaupun 2 hari kemarin saya memang lagi bertengkar dengan orang tua, saya tidak masuk 2 hari. Nah, gitu. Jadi kenapa? Karena saya masih ada begadang malam, jadi orang tua saya marah-marah, akhirnya saya tidur aja, saya pergi sekolah. Ada juga yang masih membalas seperti itu. Ada juga yang lagi ekstrim sebenarnya. Bu, masalah sholat ini kan ada sholat berjamaah juga. Dari pas zuhur kan sholat berjamaah, tuh dicari setiap kelas anak-anak itu yang perempuan itu bahkan diperiksa. Benar tidak dia lagi cuti atau apa? Kadang kan ada yang bohong juga karena malah sholat. Nah, itu kita periksa, ada di UKS kita, kebetulan kita sekolah sehat ya. Jadi ada UKS-nya juga. Nah, itu diperiksa beberapa orang petugas pustaka yang perempuan juga mohon bantuan untuk ke sana. Yang laki-laki itu dicari untuk masuk ke musola. Nah, ada juga yang lari panjat pagar itu. Ada juga lari. Sholat itu bukan dipaksa, Bu. Itu ada catatannya juga dia buat. Sholat itu biasa. Jadi sholat ini datangnya dalam diri saya. Saya belum bisa untuk sholat. Nah, saya balas ini jawabannya. Tidak apa Ananda, tapi coba ya, coba lagi belajar sholat. Maksudnya belajar mulai sholat sekarang. Jadi Ibu tidak minta kamu harus sholat 5 waktu, tidak. Kamu mulailah dulu sholat mana yang paling mudah kamu laksanakan. Terus minggu berikutnya lagi laporannya, Bu, saya udah sholat Bu, tapi belum penuh, masih bolong-bolong. Alhamdulillah kan sudah dia bisa memulai. Sudah bisa memulai ya. Kadang saya kalau bicara itu lagi terbawa ya. Terbawa apa rasanya gitu. Kena bundanya tadi ya. Sifat-sifatnya bundanya tadi. Arti karena kita terjun langsung gitu. Terjun langsung dan mengalaminya ya. Iya, jadi anak-anak ini istilahnya sudahlah di rumah tidak dapat perhatian.
lingkungan kurang perhatikan, siapa lagi kalau bukan kita. Saya memandang seperti itu. Karena di daerah ya Bu, Iya. di daerah dengan kondisi mungkin pendidikan orang tua juga terbatas. Benar. Ada yang orang tuanya bahkan ada yang memang tidak taman SD. Kadang ada memang dia tidak mengerti. Bu, saya benar-benar tidak tahu anak saya main sampai pagi, saya tidak ngerti mau diapakan HP-nya. Terus orang tua juga kalau kita di kota mungkin ya diberi anak pasti ada. Kalau dibelikan ini nanti efeknya kontribusinya kepada saya seperti apa, kan ada seperti itu, kita ajarkan anak. Nanti kita belikan HP ini, nah kontribusinya belajarnya lebih bagus gitu kan, dengan diberikan HP. Kalau di daerah orang tua tidak sampai seperti itu. Tidak untuk sampai makan di situ aja ya. Untuk bisa dia bekerja kadang seperti lagi Damas Raya, dia kan pergi ke kebun, sudah subuh dia udah berangkat ke kebun, anaknya belum bangun. Nah, Ibu, itu jadi permasalahan. sebentar Ibu, itu kan cukup banyak ya, banyak yang masuk bingkel manis ini. Jumlahnya berapa dari sekian banyak siswa. Tapi sebelumnya kita istirahat sejenak. Kerabat, kita istirahat sejenak berbincang dengan Ibu Sofia.